dengan menggondol uang yang bertambah. Jadi untungnya berlipat-lipat. Kebetulan adik saya yang jadi korban. Sudah ada 2 perumahan fiktif yang kasusnya diselesaikan dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan di pesantren Al Zaitun itu bukan skenario seperti itu. Mudah-mudahan. Dimaki-maki pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, kini Polda Jabar beri klarifikasi. Sebelumnya, video pria yang dinarasikan sejumlah media sosial adalah petugas keamanan berpakaian preman itu dibentak oleh Panji Gumilang. Sebab pria yang datang bersama kedua rekannya tersebut disebut tidak bisa memperlihatkan surat tugasnya. Pria tersebut juga mengaku datang dari Bandung ke Indramayu untuk memantau aksi unjuk rasa di pondok pesantren tersebut. Ikutilah konten ini sampai tuntas supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1983 di Universitas Pendidikan Bandung, pada saat itu namanya IKIP Bandung, terjadi demo besar-besaran karena mahasiswa yang sudah diterima di jurusan olahraga ternyata yang diumumkan lewat berbagai macam media itu yang dinyatakan sudah lulus untuk daftar ulang, khusus untuk jurusan olahraga tidak dinyatakan lulus jika tidak mengikuti tes bakat olahraga. Jadi harus dites ulang. Banyak mahasiswa yang kecewa karena apa? Kalau sudah diumumkan lewat publikasi di berbagai media massa itu adalah sudah lulus. Tetapi ternyata tidak dinyatakan benar-benar lulus karena harus mengikuti jalur tes ulang, yaitu tes olahraga. Maka terjadilah demo besar-besaran di depan parter, itu di depan gedung Siliwangi itu penuh berhari-hari. Kalau nggak salah hampir 1 minggu itu penuh di situ. Karena demonya itu demo mahasiswa itu santun ya, yang namanya juga anak lulus SMA yang pintar-pintar itu biasanya kan sopan, tidak ada mereka itu demo yang melanggar aturan, tidak ada. Tetapi mereka hanya ingin kepastian mereka berkumpul itu. Tetapi zaman dahulu itu kan ada resimen mahasiswa. Kebetulan saya itu ada di lokasi resimen mahasiswa, ada seorang pejabat di perguruan tinggi tersebut di belakang sebuah bangunan itu berdialog begitu. Tidak sengaja saya datang ke parter hanya untuk menonton. Setelah kegiatan tadi saya datanglah ke parter, ada apa? Ternyata kumpul-kumpul semuanya begitu. Ada yang orasi, ada yang macam-macam gitu. Saya menonton saja untuk pengalaman ada apa dan bagaimana cara penyelesaiannya. Tiba-tiba ada orang yang pakaiannya berganti, tidak lagi memakai resimen mahasiswa, tetapi memakai pakaian sipil begitu, dan kelihatan seolah-olah sebagai calon mahasiswa berada di kerumunan begitu. Dalam keadaan orasi seperti itu, dia kemudian dari gerombolan yang demo itu dia masuk ke dalam, menyibakkan para mahasiswa yang sedang demo. Dia teriak, ternyata lebih lantang, dia lebih berani, bahkan sampai mengajak siapa yang ingin mengikuti saya, kita datang ke ruang rektor gitu kan. Wah, dengan lantangnya luar biasa pada saat itu. Pelotot-pelotot seolah-olah bahwa dia memihak kepada calon mahasiswa yang harus dites ulang itu. Semua tepuk tangan, bangga sekali menyaksikan ada mahasiswa atau calon mahasiswa yang seberani itu. Sampai petenteng menyuarakan kebenaran bahwa ini kurang lebih lah bahasanya, ini tidak adil, kita sudah berjuang tes maksimal, sudah bangga bahwa kita diterima di sini, semua
wah pokoknya berbicara yang luar biasa, menyentuh hati para calon mahasiswa pada saat itu. Dramanya heroik sekali. Bahkan sampai seperti terkesan akan menghancurkan gedung Siliwangi, terkesan pada saat itu. Dengan marahnya yang dahsyat begitu kan. Akhirnya dia sambil teriak-teriak, ayo kita ke depan, ayo kita ke depan, gitu. Kita masuk ke dalam ruang rektor. Itu marah dia, gitu kan. Akhirnya siapa yang mau ikut? Siapa yang mau ikut, begitu kan? Akhirnya datanglah beberapa orang, diajaklah. Kemudian ada dari pihak rektor yang datang, silahkan menghadap ke rektor ke atas kita. Akhirnya dengan emosi seperti badannya dibusungkan begitu, sampai sekaya marah. Nah, sementara mahasiswa yang lain tuh ada di belakangnya, naiklah perwakilan beberapa orang ke ruang rektor begitu. Para mahasiswa di luar itu berharap-harap tenang, adem, karena ada mahasiswa yang berani luar biasa ya seperti itu. Inilah teman kita, gitu kan. Adem tuh suasana demonya itu karena apa? Sudah ada orang yang berani bersuara selantang itu. Dengan berharap-harap, cemas, akhirnya sekian menit kemudian, nggak sampai 1 jam itu, keluarlah calon mahasiswa itu dipimpin oleh orang yang perkasa tadi. Kemudian dia keluar, dia berorasi. Teman-teman semua, kita tunggu pengumumannya tidak lama lagi. Begitu kira-kira bahasanya seperti itu. Semuanya antusias, begitu, merasa bangga. Kalau tidak ada penyelesaian, gitu kan, sesuai dengan janji yang tadi saya dengar langsung dari pihak yang berwenang di atas. Ini bahasa saya ya, saya lupa namanya juga sudah berapa puluh tahun kan. Akhirnya semuanya setuju, silahkan bubar, dengan tenang bubar, sepi aja di situ itu. Karena tadi ada orasi tadi itu. Kayaknya adem tuh mahasiswa pada saat itu. Dan berikutnya adalah pengumuman bahwa mereka itu dinyatakan lulus, tetapi tetap ikut tes lagi. Dan setelah tes lagi ada yang tetap di olahraga, yang tidak lolos tes itu disalurkan. Ada yang mengambil jurusan bahasa, ada yang pindah ke jurusan sejarah, ada yang pindah kemana. Karena memang olahraga itu kan harus memerlukan tes fisik. Dan bukti banyak orang-orang yang masuk jurusan olahraga pertamanya senang masuk begitu, karena dia itu tidak punya bakat di bidang itu, baru juga berapa bulan dia ada yang memaksakan diri sampai 1 tahun tidak tuntas begitu kan. Jadi memang untuk jurusan yang memerlukan bakat itu harus ada tes bakat, benar enggak, daripada keluarga nanti kecewa dan dia juga frustasi begitu. Sebenarnya betul itu harus dites ulang begitu. Hanya harusnya dites ulangnya itu sebelum pengumuman kelulusan. Akhirnya pada tahun 1983 itu, setelah dites ulang ternyata banyak yang tidak lulus. Mereka ada yang masuk jurusan sejarah, ada yang masuk jurusan seni, ada yang masuk jurusan bahasa Perancis, bahasa Jerman, ada yang masuk ke berbagai jurusan ya, disesuaikan mungkin dengan tempat yang ada. Itu adalah kisah, dan ternyata sekarang terjadi di Al Zaitun. Mudah-mudahan ini, kalau ini tidak begitu mungkin ya. Seorang yang kelihatannya seperti aparat datang dimaki-maki oleh Syekh Al Zaitun ya, Panji Gumilang, sampai duduk saja dimarahi, tidak boleh duduk. Akhirnya berdiri lagi sampai mungguk-mungguk. Memang seperti aparat kelihatannya begitu, tapi sudah diklarifikasi oleh Polda ya. Nah, ini juga terjadi di perumahan Bekasi di sini itu.
banyak orang-orang yang sudah menyetorkan uang kepada perumahan, booking tempat begitu kan. Perumahannya itu biasanya kalau sekarang itu pakai JIT kan, just in time. Jadi tidak ada rumahnya, tetapi hanya berupa denah begitu, rumah contoh saja. Itu kan dari Jepang ya, sehingga modal perusahaan itu ringan. Kalau dulu kan dibangun dulu, baru kemudian setelah itu baru di booking, langsung punya kunci kan begitu. Tapi kalau belakangan dengan meniru pola kinerja dari Jepang, Gemba Keijen itu, di situ ada JIT, just in time itu. Jadi pemesan dulu, setelah pemesan ngasih uang muka DP dengan checklist digambar, ini denah, ini punya saya begitu kan, sudah baru kemudian bayar DP. Setelah itu nunggu. Ternyata ada berita di koran bahwa itu perumahan ilegal, maka demo lah besar-besaran. Terjadi seperti yang ada di UPI atau di IKIP Bandung pada tahun 1983. Tapi ini lebih seru. Di situ terjadi pemukulan sampai berdarah-darah, kaca dipecahkan. Wah, rame dahsyat luar biasa. Berantem antara pendemo dengan pemilik perusahaan pengembang perumahan tersebut. Sampai ancur-ancuran begitu, sampai berdarah-darah segala macam begitu. Baru kemudian dari pihak orang yang berdarah-darah itu sebagai orang yang jadi korban karena sudah memasukkan uang, akhirnya karena pemberani luar biasa, orang yang namanya orang butuh rumah dan sudah memasukkan uang muka DP itu kan semuanya juga santun, walaupun marah juga tidak berani sampai kekerasan seperti, tapi ini dia berani berbuat kekerasan sampai akhirnya teman saya namanya Yono. Dia terpengaruh juga oleh dia. Oke, kita dengarkan ini dari pengembang. Akhirnya pengembangnya berbicara. Bapak dan Ibu, silahkan yang perlu uangnya sekarang ambil. Tidak jadi masalah. Kata pengembang kan begitu. Tetapi ingat, jika besok daftar ulang ke sini kembali, ini harga sudah berlipat-lipat harganya. Silakan, siapa yang mau? Gitu. Akhirnya beberapa orang diantaranya angkat tangan dan siap untuk mengambil uang pencairan. Tapi dari pihak developer itu dibantu sama orang yang berdarah-darah itu tadi. Bapak-bapak, kita dengar ya, bahwa saya tadi sudah masuk ke dalam ruangan dan diskusi bahwa ini barang legal ada, tetapi jika ingin mengembalikan uang sekarang karena demo ini, silahkan. Loh, kok jadi begitu suaranya? Asalnya menyerang tim pengembang, sekarang dia bilang silahkan bapak-bapak yang ingin mengambil. Dia bilang begitu, wah luar biasa ini. Dengan keberaniannya sehingga uang pun boleh diambil. Tetapi banyak diantaranya yang tidak mau mengambil karena apa? Besok harganya beberapa kali lipat. Yang begitu. Akhirnya, tetapi dengan catatan yang ingin bertahan harus melunasi DP-nya. Akhirnya semuanya pada pulang mencari, ada yang punya motor jual motor, ada yang uang di koperasi dipinjam, pokoknya untuk menutupi sisanya, karena kalau tidak dilunasi maka terpaksa uangnya dikembalikan. Mereka akhirnya tidak mau dikembalikan. Bahkan si suratnya, silahkan Bapak dan Ibu yang ingin melanjutkan kumpulkan di saya, kata orang yang berdarah-darah itu. Akhirnya surat-suratnya dikumpulkan, percayakanlah kepada saya. Begitu. Pada saat itu sayang ya, belum ada Facebook, belum ada medsos ya. Jadi walaupun dipoto juga harus ada pakai kamera besar begitu. Jadi tidak ada dokumentasi apa-apa. Akhirnya semua orang itu mengumpulkan surat-surat bukti bahwa dia itu sudah memberikan DP, berkas-berkas itu udah biar saya yang pegang. Sayang itu tidak difotokopi, aslinya yang dikumpulkan begitu kan. Dan semuanya adem, ayem,
tenang karena sudah ada orang yang berani sampai berdarah-darah saling pukul-pukul itu. Ini pukul-pukulan betul itu sampai sampai luka begitu kan, sampai mau gebrak meja, bahkan mau menghancurkan bangunan pada saat itu. Makanya percaya wah ini pemberani begitu kan. Akhirnya setelah itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu muncul berita di televisi bahwa itu adalah perusahaan ilegal. Dan orang yang membawa berkas-berkas kwitansi itu jejaknya nggak kelihatan, nggak kemana. Dan akhirnya uangnya raib. Yang kasihan itu adalah orang yang sudah jual motor, pinjam ke koperasi itu untuk, yang lain itu malah mengambil uang, malah dia itu malah membayar. Jadi perusahaan pengembang developer pada saat itu mengembalikan uangnya itu bukan dari koceknya dia, tetapi dari orang-orang yang terbius melunasi sisa DP, kemudian dipakai membayar untuk orang-orang yang maksa ingin mengembalikan uangnya, ingin dikembalikan uangnya. Itu luar biasa. Tapi saya tidak menyamakan ya kasus ini dengan peristiwa Al Zaitun. Di Al Zaitun itu kan ini seorang kesannya 3 orang ya, yang 1 orang itu seperti aparat itu kepalanya kan cepak seperti polisi ya, seperti aparat begitu. Begitu duduk dimarahin, tidak boleh duduk kata Pak Panji Gumilang. Kemudian dia dimaki-maki ya dengarnya. Seperti ini kan maki-makinya seperti itu. Wah luar biasa perkasa. Dan di situ para aparat yang memakai seragam hanya memvideokan saja, menyaksikan. Sementara dia seperti salah tingkah, hormat. Kemudian seperti kalau dia aparat, kayaknya aparat yang pakaian sipil itu seperti jatuh wibawanya ya. Pak Panji Gumilang dengan lantangnya menunjuk-nunjuk. Yang lain ya terpukul. Nah, saya tidak menganggap kasus ini sama dengan kasus di UPI tahun 1983 dengan kasus yang ada di Bekasi ketika developer yang tidak benar itu, yang melanggar aturan itu, yang fiktif itu, bahkan dia malah developer itu panen karena banyak orang yang melunasi utangnya. Bukan utang sebenarnya, DP-nya, dan uangnya terkumpul lebih banyak daripada uang yang dikembalikan. Sehingga dia itu pulang pergi itu dengan menggondol uang yang bertambah. Jadi untungnya berlipat-lipat. Itu di perumahan Bekasi pada saat itu. Kebetulan adik saya yang jadi korban. Sudah ada 2 perumahan fiktif yang kasusnya diselesaikan dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan di pesantren Al Zaitun itu bukan skenario seperti itu. Mudah-mudahan. Demikian. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.